keesokan harinya dari mabuk semalam. Hal tersebut membuat Nyonya Jian terdiam dan memperhatikan pelayannya untuk membuatkan teh penghilang mabuk. Ningki lalu bertanya kepada Nyonya Jian kenapa ia sangat baik kepadanya. Di sini Nyonya Jian memberitahukan kalau Ningki bukanlah orang yang setara dengan murid yang ada di akademi. Melihat Ningki hanyalah orang biasa, berbeda dari yang lainnya. Rata-rata dari mereka merupakan pangeran yang sangat kaya raya ataupun anak dari petinggi kerajaan. Nyonya Jian lalu berpesan kepadanya kalau ia harus memiliki kemampuan yang pantas agar semua orang bisa menghormatinya dan menjadikan Ningki sebagai teman mereka. Tak lama kemudian, Xiao Chao yang membawakan teh penghilang mabuk memberikan teh itu kepada Ningki. Dan Ningki berkata kalau ia nanti terkenal, ia tak akan melupakan tempat itu dan akan selalu berkunjung ke sana. Ningki pun pulang ke rumah. Lalu di saat ia hendak mandi, Sang hendak mengikutinya. Seketika, Ningki melarangnya untuk ikut bersamanya mandi. Di sini, Ningki memberitahukan kepada Sang bahwa ia telah tumbuh dewasa dan tak sepantas. Oleh karena itu, Sang merasa sangat bingung karena selama ini Sanglah yang selalu menggosok badannya dan menemani Ningki mandi. Oleh karena itu, ia pun merasa bersedih. Keesokan harinya, Ningki mengunjungi sebuah kedai teh, yang dimana pemilik kedai teh tersebut bernama Yansu. Di sini, Ningki menaruh kecurigaan kepada Yansu, mengingat informasi yang ia dapatkan saat bertanya kepada Zhang sebelumnya. Tanpa berbicara apa-apa, Ningki segera meninggalkan kedai teh tersingkatnya. Saat Ningki berada di perpustakaan akademi, ia menulis pesan kepada pria gemuk yaitu Pipi. Di sini mereka saling berbalas pesan melalui surat tersebut. Di lain sisi, Ningki kembali menemui Yansu. Ternyata Yansu adalah pasukan yang bertugas mengirim surat dari negara Tang. Dan ia orang yang telah memfitnah Jenderal Lin dengan memalsukan surat yang mengatasnamakan Jenderal Lin. Yansu ini juga merupakan orang suruhan dari sang raja dan juga Lipian untuk membunuh Jenderal Lin saat itu. Yansu yang telah menyadari maksud dari kedatangan Ningki di sana, lalu menceritakan semua yang terjadi saat itu. Sebelumnya, Yansu juga telah mengetahui kalau kematian Xuan Wei bukan karena bunuh diri. Di sini, Ningki memuji Yansu karena Yansu memiliki pengetahuan yang sangat baik. Di sana Yansu menyuruh Ningki untuk kembali lagi esok hari pukul 4 sore di tempat itu. Dan di sana ia akan menceritakan siapa dalang di balik semua pembunuhan Jenderal Lin. Ningki pun menyetujuinya dan ia akan kembali lagi esok hari. Dan setelah itu, Ningki pun pergi dari sana. Dan Ningki juga beranggapan Yansu merupakan seorang cantrik atau penyihir yang sangat kuat dan mungkin saja ia akan kewalahan melawannya nanti. Di saat itu, Ningki kembali memenuhi janjinya bertemu kembali dengan Yusan di sana pukul 4 sore. Di sana lagi-lagi Ningki menanyakan siapa dalang di balik pembunuhan Jenderal Lin. Namun Yusan tetap saja tak mau buka mulut dan selalu mengatakan kalau semuanya itu ulah dari sang raja dan adik dari sang raja, yaitu Lipian. Perkataan Yusan sama saja seperti perkataan dari Xuan Wei yang telah tewas kemarin. Dan seketika, Yusan langsung menyerangnya dan pertarungan sengit pun terjadi. Dengan kekuatan cantrik yang dimiliki oleh Yusan, ia pun dengan mudah melukai Ningki di sana, dan sesekali Ningki terhempas oleh kekuatan Yusan. Di sini, Ningki melawan Yusan hanya dengan kemampuan berpedangnya saja. Namun bagaimanapun juga,
kemampuan berpedang Ningki tak bisa dianggap remeh. Terlihat ia bisa menyeimbangi kemampuan berpedang yang dimiliki oleh Yusan. Namun tetap saja, Yusan yang memiliki kemampuan cantrik dengan mudah menaklukkan Ningki hingga ia terluka parah. Sesaat, Yusan menggunakan kekuatannya dan menyerang Ningki dengan pisau yang ia miliki. Namun Ningki dengan cepat mengambil payung hitam miliknya. Dan siapa sangka, payung yang selalu ia bawa tersebut memiliki kekuatan tameng yang dapat mengembalikan serangan yang dilancarkan oleh Yusan, dan pisau tersebut berbalik kepadanya. Melihat ada kesempatan, Ningki dengan cepat melempar pedangnya, dan seketika pedangnya itu dapat membunuh Yusan di sana hingga tewas di tempat. Yusan yang sedari awal sudah meremehkan Ningki akhirnya terbunuh di tangan Ningki. Di lain sisi, Long King kini mendapatkan sebuah misi lagi, yaitu ia harus masuk ke dalam negara Tang dan masuk ke dalam sekolah akademi. Di sini belum diceritakan misinya apa, namun yang pastinya Long King dipinta menjadi murid di sekolah akademi negara Tang. Singkatnya, Ningki yang sempoyongan yang berusaha untuk pulang ke rumah sesaat terhenti karena patung burung yang berada di gerbang masuk negara Tang tiba-tiba menjadi hidup. Burung itu pun terbang dan langsung menyerang Ningki. Ningki pun lari dari sana dan berusaha menghindar, namun tetap saja ia dihajar habis-habisan oleh burung tersebut. Sesaat, sang yang tertidur langsung terbangun. Ia pun memiliki feeling yang tak enak mengenai Ningki. Guru Wei yang saat ini sedang dipenjara di Istana Siling juga merasakan ada yang tak beres. Sesaat ia merasakan kehadiran seorang putra neraka yang saat ini telah kembali. Faktanya, putra neraka yang dicari-cari oleh Istana Siling saat ini adalah Ningki. Terlihat burung itu terus saja mengejarnya. Ningki yang terus berlari akhirnya kewalahan dan harus menerima serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh burung tersebut hingga ia terluka parah dan sekarat. Di saat burung itu hendak menyerangnya kembali, payung hitam tersebut melindunginya di sana, yang membuat burung tersebut kembali dan berubah menjadi patung. Kembali ke Guru Wei. Di sana kita pun dibawa flashback ke masa lalu, yang ternyata Guru Wei merupakan pemimpin Istana Siling terdahulu. Namun karena kursi kepemimpinannya telah direbut oleh Reki, akhirnya ia pun dikurung di dalam penjara, dan Istana Siling saat ini telah berubah menjadi jahat semenjak di tangan Reki bertopeng. Ningki sesaat telah sadar kembali, namun anehnya, bajunya yang sudah robek tiba-tiba menjadi utuh dan bersih. Dalam keadaan sekarat, ia pun berusaha pergi dari sana. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Tim penyelidik atau bisa dikatakan polisi di negara Tang lagi-lagi melihat kasus pembunuhan. Kemarin kasus pembunuhan Xuan Wei, dan kini yang terbunuh adalah Yusan. Ketua penyelidik merasa aneh karena orang-orang yang mati saat ini saling memiliki hubungan satu sama lain, atau bisa dikatakan yang mati saat ini merupakan petinggi kerajaan terdahulu yang pernah melakukan pengkhianatan kepada negara Tang. Ia pun merasa heran siapa yang telah melakukan semuanya ini. Sesaat ia menemukan sebuah baju siswa akademi yang banyak bercak darahnya dan robekan. Ketua penyelidik mencoba mencocokkan sehelai kain yang ia dapatkan di mayat Xuan Wei kemarin, dan ternyata sobekan baju itu ternyata cocok. Akhirnya mereka menemukan titik terang siapa dalang di balik semua pembunuhan ini, yang tak lain adalah salah satu siswa dari akademi. Di akademi, para guru di sana saling berdebat
karena tadi malam mereka merasakan kalau patung burung telah bangkit, yang dimana itu menandakan putra neraka saat ini telah kembali, dan para guru akan menyelidiki siapa putra neraka tersebut. Di lain sisi, Ningki saat ini berada di perpustakaan. Dalam keadaan sekarat, ia pun duduk di sana. Lalu, Pipi yang tak sengaja datang ke sana melihat Ningki yang sekarat. Disinilah mereka berdua akhirnya bertemu. Semenjak mereka kemarin pernah saling berbalas pesan di sebuah kertas di perpustakaan itu. Sang di saat itu berlari menuju ke perpustakaan dan mencari Ningki. Pipi lalu berteriak memanggilnya. Sang yang melihat Ningki terluka parah sangat bersedih karena ia mengira Ningki akan segera mati. Oleh karena itu, ia pun memohon kepada Pipi, orang yang tidak ia kenal sebelumnya, untuk membantu Ningki agar bisa bertahan hidup. Pipi akhirnya mau tidak mau membawa Ningki kembali ke rumahnya. Singkat cerita, Pipi menunjukkan sebuah pil yang bernama pil Tong Tian, yang dimana pil tersebut hanya ada 3 butir di muka bumi. Namun 2 pil itu telah ia makan untuk menyembuhkan lukanya. Kini tinggal 1 pil lagi yang tersisa. Ia pun ragu apakah ia akan memberikan kepada Ningki atau tidak. Namun apabila tidak, Ningki tidak akan bisa diselamatkan dan meninggal. Dan pil itulah satu-satunya cara agar Ningki bisa selamat kembali. Sesaat, Sang dengan cepat mengambil pil tersebut dan memasukkan ke dalam mulut Ningki. Pipi menjadi marah karena ia juga tak rela satu-satunya pil yang ia miliki dimakan oleh Ningki. Di lain sisi, kakek legend yang super duper kuat ini menyadari kalau putra neraka telah hidup kembali dan tak jadi mati. Ia pun memiliki feeling kalau putra neraka itu adalah Ningki, seorang pria yang pernah ia temui kemarin. Setelah Ningki sadar, ia terkejut kalau dirinya berada di rumah Pipi, dan ia merasa bingung kenapa ada Sang di sampingnya. Melihat Ningki yang hidup kembali, Sang dengan segera berterima kasih kepada Pipi, karena berkat pil tersebut, nyawa Ningki bisa tertolong. Di sini, Pipi bertanya kepada Ningki, kenapa di saat Ningki terluka parah bisa berada di perpustakaan akademi. Melihat Sang yang berada di sana, dengan segera Ningki menyuruh Sang untuk mengambil pakaiannya di rumah dan menyuruhnya pergi dari sana. Lalu Pipi melanjutkan pertanyaannya, yang ternyata ia telah menyadari kalau kekacauan yang berada di negara Tang disebabkan oleh Ningki. Pipi juga mengetahui kalau Ningki yang telah membunuh Xuan Wei dan Yansu dan membuat patung burung yang berada di negara Tang terbangun. Seperti yang kita tahu, burung tersebut hanya terbangun di saat kedatangan putra neraka. Di sini Pipi merasa heran, Yansu yang merupakan seorang master pedang bisa dikalahkan oleh Ningki. Melihat Ningki hanyalah orang biasa yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Terlihat Ningki memuji Pipi karena memiliki kesadaran dan pengetahuan yang sangat baik. Di lain tempat, pasukan negara Tang yang bertugas menyelidiki kasus kematian yang menimpa para petinggi kerajaan Tang terdahulu. Kini mereka telah mendapatkan titik terang. Mereka menyebutkan kalau Ningki merupakan dalang dari semua masalah tersebut. Di sini mereka juga mengetahui kalau Ningki memiliki pelayan yang bernama Sang, dan ketua penyelidik memerintahkan pasukannya agar selalu mengawasi Sang dan mencari informasi siapa Ningki sebenarnya. Singkatnya, Lukman yang sedang berjalan di istana negara Tang tak sengaja mendengarkan pembicaraan Putri Liu bersama pengawalnya. Lukman dengan diam-diam menguping semua percakapan mereka, yang ternyata Putri Liu telah dituduh sebagai penyebab atas penyakit yang menimpa adik tirinya saat ini. Mendengarkan hal tersebut, Lukman menjadi sangat marah dan berencana untuk menyingkirkan adik tirinya tersebut. Di lain sisi, Ningki kembali ke rumahnya. Ningki yang sehabis terluka parah meminta Sang untuk membuatkan makanan yang enak untuknya. Dan kali ini, Ningki menyuruh Sang membuatkan makanan yang berbeda dari sebelumnya. Mendengarkan hal itu, dengan segera Sang pergi membeli bahan-bahan yang dipinta oleh Ningki.
Di malam itu juga, Lukman yang memanggil Mingci menceritakan kalau dirinya ingin membuat adik tirinya menderita. Di sini, Mingci mengatakan dirinya bisa saja mengambil obat tersebut, akan tetapi Mingci tidak bisa memberikan obat itu ke adik tiri Lukman, mengingat penjaga di istana negara Tang sangatlah ketat. Mendengarkan hal itu, Lukman mengatakan kepada Mingci kalau dirinya lah yang nanti akan memberikan obat itu ke adik tirinya dan berjanji tidak akan memberitahukan masalah ini kepada orang lain. Di saat Lukman lengah, tiba-tiba Mingci memasukkan sesuatu hal di dalam mulut Lukman. Seketika Lukman menjadi takut dan bertanya-tanya kepada Mingci barang apa yang telah dimasukkan ke dalam mulutnya. Tanpa mengatakan apa-apa, Mingci segera pergi dari tempat itu. Tiba-tiba Ningki bisa mengendalikan api yang berada di sana. Sontak hal tersebut membuat Ningki menjadi sangat bahagia dan impiannya selama ini hampir saja tercapai. Sang yang melihat itu juga merasa sangat senang karena orang yang ia sayangi kini telah mendapatkan kekuatan yang telah Ningki impikan sampai saat ini. Ternyata kekuatan tersebut Ningki dapatkan setelah ia diserang oleh burung yang berada di negara Tang kemarin malam. Dan saat ini, Ningki secara perlahan sudah bisa menggunakan kekuatan cantrik di tubuhnya. Keesokan harinya, Ningki mendatangi perpustakaan akademi. Dengan penasaran, ia mencoba membuka buku yang berada di sana. Tak disangka, Ningki kali ini bisa membaca buku tersebut tanpa merasakan pusing atau mual-mual. Kini impiannya secara perlahan mulai terwujud dan ia akan bisa membalaskan dendam kematian keluarganya kepada Jenderal Xiao Ho. Lalu terlihat ia mendatangi tempat perjudian. Di sini ia ditemani oleh Sang. Ningki yang merasa telah memiliki kekuatan mencoba untuk menggunakannya di sana. Terlihat Ningki bisa mengubah isi dadu yang ada di dalam kotak tersebut. Terlihat Ningki mengedipkan matanya dan seketika dadu tersebut menjadi berubah sesuai keinginannya. Alhasil, berkat dari kekuatan yang ia miliki sekarang, selama permainan berlangsung, Ningki tak pernah kalah dan selalu menang. Ningki yang masih penasaran mencoba untuk memasang semua perak yang ia miliki. Dan tetap saja, ia berhasil melihat isi dadu di dalam kotak itu. Sang yang menemani Ningki sangatlah bahagia melihat jumlah perak yang mereka miliki saat ini sangat banyak. Mendengarkan hal itu, pemilik perjudian menjadi sangat marah, yang dimana ia mengetahui kalau Ningki menggunakan kekuatan sihirnya. Karena jika ada yang menggunakan kekuatan sihir di tempatnya, akan meninggalkan jejak mantra di meja tersebut. Pemilik tempat itu segera memerintahkan pasukannya untuk menangkap Ningki dan membawa Ningki untuk segera menemuinya. Di lain tempat, Lukman yang telah mendapatkan obat dari Mingci segera memberikan obat itu kepada adik tirinya. Dan di sini ia berencana menyingkirkan adik tirinya tersebut. Kembali ke Ningki, terlihat ia kini berhasil ditangkap oleh pasukan pemilik perjudian tersebut. Ningki bertanya di mana Sang saat ini berada. Tiba-tiba pasukan pemilik perjudian itu menodongkan pedang. Terdengar mereka menyebutkan nama bos kecil. Di sini Ningki menyadari kalau orang yang menangkapnya saat ini ialah pasukan dari kaum Yulong yang bernama Qixi. Dan Qixi merupakan ketua dari kaum Yulong saat ini, menggantikan posisi Xiao Su sebelumnya. Melihat itu, Ningki menjadi sangat senang. Ia tak mengira kalau dirinya akan bertemu lagi dengan kaum Yulong di sana. Awalnya, mereka semua hendak membunuh Ningki, dan Ningki memohon agar tidak dibunuh. Ternyata Ningki hanya kena prank, dan mereka melepaskan ikatan tersebut. Karena bagaimanapun juga, Ningki telah mengikat tali persaudaraan dengan Xiao Su. Tak disangka, kaum Yulong memberikan tempat perjudian itu kepada Ningki. Hal tersebut membuat Ningki menjadi bingung, dan mereka sudah menulis nama Ningki di surat perjanjian. Dan Ningki saat ini menjadi seorang pemilik tempat perjudian.